warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat selalu ya. Dan Ibu ingatkan kembali untuk yang protokol kesehatan ya, yang 5M itu. Yang pertama itu apa? Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, hindari kerumunan, kemudian yang kelima itu apa? Mengurangi mobilitas. Nah, aturan mainnya sama ya seperti yang kemarin. Semuanya harus on cam dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, nanti kita sampai jam 2:30 ya. Dan Ibu cek dulu nih, semuanya pakai seragam tidak? Oke, semuanya pakai seragam ya. Nah, silakan kalian absen dulu di Google Form. Nah, oke. Kalau sudah silakan kalian absen di aplikasi Simaknya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita pimpin oleh Ering sebagai KM. Silakan Ering, pimpin berdoa dulu. Mulai belajar, hendaknya berdoa dulu, berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah sudah berdoa. Terima kasih Ering yang sudah memimpin doa. Nah, ini ya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu yang pertama itu menentukan sifat-sifat perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pemangkatan pada perpangkatan, pemangkatan pada. Saat kita belajar mengenai sifat-sifat perpangkatan bulat positif itu, yang pertama itu intensitas bunyi pada percakapan manusia ya. Ini kita nanti belajar mengenai pembagian pangkat itu mengenai intensitas bunyi pada percakapan manusia. Nah, kemudian teknik penilaian itu Ibu masih sama seperti yang kemarin. Ibu sampaikan modelnya model discovery learning. Jadi kalian itu menemukan nanti sifat-sifat ya. Kemudian teknik penilaiannya, yang pertama penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu yang Ibu nilai penilaian sikap spiritual, berdoa, bersyukur, dan salam. Kemudian penilaian sikap sosial, ingin tahu, aktif, disiplin, dan kerjasama. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti ada tes mandiri ya, beberapa soal lewat Google Classroom. Perasaan Ibu sudah meng-share-kan ya di Google Classroom ya? Sudah? Iya, Bu. Ya, sudah. Kemudian penilaian yang ketiga itu penilaian keterampilan LKPD. Nanti Ibu share-kan, sudah Ibu share-kan nih kemarin LKPD dan bahan ajarnya ya. ya Bu. Juga di grup WhatsApp ya. Ya, oke. Nah, nanti harus ada yang presentasi dan menyampaikan pendapatnya. Nah, kita ingat-ingat dulu nih, pertemuan yang pertama kemarin dengan Ibu itu kita membahas mengenai bilangan ini, bentuk pangkat. Nah, apa sih pengertian bilangan berpangkat itu? Coba. Bilangan berpangkat itu apa sih? Perkalian berulang. Pinter, Ering ya? Perkalian yang berulang. Coba kalau bentuk umum pangkatnya itu apa? A pangkat? Kayak apa gitu? Ya, A pangkat N. A-nya itu apa disebut apa? Basis. Basis. Masih. Itu ada pangkat. A pangkat N itu sama dengan A kali A sebanyak N faktor. Itu ya kemarin itu. Nah, ini peta konsepnya. Peta konsepnya ini seperti ini kan buktiannya dengan algebra. Kemudian, iya. Kali itu titik ya kalau di matematika. Kemudian 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Nah, ini tuh gimana sih menyelesaikan seperti ini? Kalau menggunakan algebra, kita langsung aja gini. Tampilkan LKPD-nya di sini. Ini kegiatan 4. Simulasinya seperti ini. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia dengan luas 5 kali 10 pangkat 5 km dengan jumlah penduduk kurang lebih 50 juta. Coba kita identifikasi masalah dari sini. Bagaimana cara membagi bilangan berpangkat? Diskusi dulu di grup WhatsApp-nya. Silakan kalian diskusikan.
Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang yang terjadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta. Si masalah di atas, tuliskan hipotesismu dan tentang cara untuk mendapatkan hasil perkalian pada perpangkatan bilangan. Hipotesisnya bagaimana cara mengalihkan uangnya tersebut dengan 12 jamnya tersebut. Setelah kalian membuat hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara dari stimulus kegiatan 3, kemudian kalian amatilah tabel di bawah ini mengenai hasil operasi perkalian pada perpangkatan yang ditulis dalam bentuk pangkat. Operasi perkalian pada perpangkatan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Operasi perkaliannya 3 kali 3 sebanyak 3 kali 3 2 kali dikali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Perpangkatannya jadi 3 pangkat 5. Ya. Sambil berjalan ya Ering, kita sambil jelaskan. Coba Ering ini tuh menjawabnya berapa sih Ering? Coba tolong diperbesar nih. 4. 3 pangkat berapa ini Ering? 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 ya. Perhatikan. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 ya. Nah, berarti ini tuh 3 pangkat 2 tuh berarti 3 kali 3. Kemudian ini 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3. Nah, kenapa jadi 3 pangkat 5, Ering? Di eksponennya di ini, Bu. Di gimana kan? Kalau basisnya sama, eksponennya saja yang ditambah. Nah, pintar. Silakan. Yang pertama, setelah kamu melengkapi tabel di atas, informasi apa yang kamu dapatkan mengenai operasi pemangkatan suatu perkalian bilangan? Menurut saya, rumus yang dipakai adalah dalam kurung A kali B pangkat N dan dapat disederhanakan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Ya, lanjutkan. Kedua, apakah aturan yang kamu dapatkan berlaku untuk operasi pemangkatan suatu perkalian bilangan dengan basis yang sama? Sebagai contoh, dalam kurung A kali A pangkat N. Jelaskan jawabanmu. Tidak, karena rumus yang didapatkan hanya berlaku untuk perkalian yang memiliki basis berbeda dengan perpangkatan yang sama, alias operasi pemangkatan. Bagaimana cara untuk mendapatkan hasil operasi pemangkatan pada suatu perkalian? Pertama-tama, jadikan perkalian berulang seperti A kali B dalam kurung kali dalam kurung A kali B. Lalu kelompokkan basis yang sama, contohnya A kali B kali A kali B. Langkah terakhir yaitu disederhanakan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Yang dapat kode 10, kelompoknya Aurel dan kelompoknya Ering. Ya. Nah, setelah tadi itu kalian kita berdiskusi dan presentasi kelompok melihat jawaban Ering dan Aurel, berarti kita bisa menarik suatu kesimpulan. Yang pertama, kalian telah mendapatkan sifat-sifat rumus ada 4. Yang pertama, jika perkalian pada suatu pemangkatan, berarti kita perkaliannya itu gimana? Pemangkatannya itu gimana? Kalau dikalikan berarti pemangkatannya harus dijumlahkan atau ditambah. Kemudian yang kedua, kalau pembagian pada perpangkatan berarti pangkatnya harus Dikurang. Ada pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya gimana? Dikalikan. Nah, berbeda halnya dengan perkalian pada pemangkatan. Berarti itu yang di dalam kurung semuanya itu harus dipangkatkan. Ya, dari ketiga yang pertama itu, ketiga sifat-sifat itu boleh dilakukan asalkan apa? Syaratnya?
Basisnya sama. Pintar Saiki, asalkan basisnya sama itu bisa dioperasikan. Ada soal seperti ini, 3 W pangkat 4 dibagi W pangkat 2 dikali 5 W pangkat 3. Ini tuh gimana sih? Kalau misalkan kita gunakan sifat-sifat yang tadi, berarti kita ini gunakan ininya seperti ini. Berarti ini tuh 3 pangkat 4, kemudian berapa lagi? Dikali W-nya juga ya, W-nya juga pangkat 4. ya, pangkat 4 W-nya juga. Terus di bawahnya gimana? Ini tetap ya, W pangkat 2. 2. Nah, kalau di sininya ini kali berapa? Coba. Ini gimana nih? 5W pangkat 3, Bu. Sekarang yang W-nya gimana? Atau yang W-nya? Gimana? W-nya ini perkalian ya? W-nya dan W-nya. Jadi gimana W-nya? Tambah Bu eksponennya. Nah, eksponennya tambah. Jadi W pangkat berapa? Pangkat 5. 5. Pintar. Ya. Kita buktikan dengan algebrator ya, apakah betul atau tidak. Ya, kurung 5W pangkat berapa? Pangkat 3. Oke, langsung solve step. Nah, lihat jawaban yang tadi seperti ini kan jawabannya? Betul? Betul. Betul, oke. Kita klik lagi solve step. Nah, tadi dikurangi nih, ini 4 dikurangi 2. 2, W pangkat 3. Nih, dijumlahkan. Kita klik lagi solve step-nya. Oke, jawabannya jadi seperti ini. 10.125 W pangkat 5. Begitu, ya, tadi sama ya jawabannya ya. Mengenai sifat-sifat perpangkatan bulat positif, itu sudah Ibu sharekan di grup GC. Ini setelah kalian belajar nih selama 1 jam dengan Ibu, bagaimana nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkannya gimana? Jadi ngerti, Bu. Jadi ngerti? Iya, asalnya nggak ngerti. Nah, untuk menguatkan materi kalian boleh ini searching di YouTube. Ibu sudah sharekan tuh link YouTube-nya ada di Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai pangkat 0 dan pangkat bilangan bulat negatif. Mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ering pimpin doanya. Setelah mengakhiri pembelajaran sebaiknya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Ering sudah memimpin doa. Dan terima kasih juga kalian sudah menyelesaikan pertemuan yang kedua ini ya. Belajar bersama Ibu di hari libur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.